Rabu pagi 21 Juni kita sudah berada di airport domestik di Sydney untuk berangkat menuju Melbourne. Safari dakwah di kota yang kedua mulai 21 Juni sampai tanggal 30 Juni. Kita akan bersafari dakwah di Melbourne di kurang lebih ada 10 titik dan diakhiri dengan khutbah Idul Adha di Masjid Westall Melbourne. Saksikan terus vlog safari dakwah di kota Melbourne bersama saya, Fahmi Salim. Enjoy this journey. Insyaallah banyak sekali manfaat yang didapat, hikmah-hikmah dari perjalanan saya kali ini ke Melbourne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini airport domestik Sydney ya. Kita akan terbang menuju Melbourne dengan pesawat Jetstar JQ605. Sangat sibuk ya, padahal baru jam 7 pagi. Ramai penumpang. Ada kayak apa namanya, Alfamartnya nih, Alfamartnya relay. Gate saya pagi ini di 49. Nah ini gate kita 49. Ya teman-teman, kita sore ada di Melbourne ya, di Masjid Grand Mosque. Masjid Grand Mosque, batu peletakan pertamanya itu dilakukan oleh Perdana Menteri Australia ya, sebagaimana di sini disebutkan Excellency Julia Gillard ya, Prime Minister of Australia, yang selesaikan atau dibangun pertama kali peletakan batu peletakan tanggal 8 Juni 2012. Inilah Islamic Center, Werribee Islamic Center Complex. Ya. Kita akan lihat ini ada sekolahannya juga. Sebelah sana itu adalah sekolah Islam ya, ICOM. Nah di sini adalah masjidnya. Wah cantik sekali teman-teman, luar biasa. Kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu ada toko buku. Sini ada papan pengumumannya. Nah ini tempat-tempat sandalnya, buat pasang sepatu. Lupa naruh. Nah ini masjidnya. Ini tempat wudhu ya. Halo, assalamualaikum. Kursi-kursi buat orang tua. Itu lantai atas untuk
kaum perempuan muslimah. Ini mimbarnya. Melbourne Grand Mosque. Jadi ini masjid besar Melbourne. Oke, inilah Grand Mosque yang ada di Melbourne. Makan malam di sini di Umatai. Ayamnya, mie gorengnya sama ikan bakar ya, dengan pancing. Ayo kita makan. Subuh di Masjid Baitul Ma'mur. ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini hari Kamis kita akan kunjungan silaturahim ke Bapak Konjen ya, Konsulat Jenderal RI. Halaman kedutaan Konjen Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Assalamualaikum. Sehat. Yang pertama yang berada di Australia. Australia. Itu kan aset bangsa ya. Jadi kita tidak hanya sekedar bangga dengan perusahaan-perusahaan swasta yang berdiri, tapi juga ada yang sudah didirikan. Betul. Nah, sebenarnya maksiminya. Nah ini yang paling penting juga nanti apakah akan hanya ada di Melbourne atau ada di tempat lain lagi. Saya dengar juga akan berkembang di tempat lain lagi. Insya Allah mudah-mudahan. Moga-moga termasuk pengembangan di sini. Karena rupanya asetnya banyak banget dan udah beli tanah lagi banyak banget. Alhamdulillah Muhammadiyah. Tapi sehubungan dengan itu, dengan Muhammadiyah juga, saya sih hanya ingin berpesan ke Pak Adri dan teman-teman di AMCP nanti diantaranya gitu. Yang paling penting Pak Adri kompak kuat untuk menjaga kerukunan baik apakah itu Muhammadiyah, apakah itu NU, apakah ini menjadi naungan bersama di situ. Sehingga ukhuwah Islamiyahnya yang bisa kita tonjolkan. Betul. Dari unsur manapun. Insya Allah. Dari unsur manapun. Teman-teman, ini tanggal 22 Juni 2003 hari Kamis kami sudah beraudiensi dengan Bapak Konjen RI Pak Kuncoro di Melbourne dan sudah menyerahkan ke beliau untuk dimanfaatkan buat keluarga besar KJRI Melbourne. Alhamdulillah, ini satu kesempatan luar biasa, mudah-mudahan bermanfaat Pak Konjen. Amin. Ya, amin. Dan barangkali apa pesan-pesannya nih dan kesan buat saya? Jadi saya bacakan dulu. Ini Melbourne 22 Juni 2023. Alhamdulillah, semoga buku ini bermanfaat untuk keluarga besar KJRI Melbourne. Oke, ada sini penulis Pak Fahmi Halim. Nah, konteksnya adalah konteks bagaimana buku ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Disarankan lewat saya tadi akan berguna untuk keluarga besar KJRI dalam membina kerukunan umat Islam, terutama untuk buah Islamiyah kita. Semoga bisa kita lakukan dengan baik. Lebih dari itu, kunjungan Pak Fahmi Salim saat ini menjadi kunjungan yang sangat bermakna karena menjelang Hari Raya Idul Adha. Ya, beliau juga memberikan kajian-kajian di perempatan, bahkan insya Allah akan juga menjadi khotib di salah satu sholat Idul Adha nanti. Kalau nanti kira-kira insya Allah tanggal 28 Juni.
Semoga apa yang disampaikan dari bermanfaat buat kita semuanya, dan insya Allah silaturahmi antara Pak Fahmi kalian dengan teman-teman dari Jakarta dengan masyarakat Muslim di Victoria dan Tasmania akan selalu terjaga, selalu meningkatkan. Amin. Kira-kira gitu. Oke. Terima kasih Pak Kuncoro. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pertemuan kita pagi ini sudah selesai bersama Bapak Konjen Republik Indonesia. Luar biasa, penuh hikmah, pesan-pesan dari beliau untuk masyarakat Indonesia yang ada di Melbourne, khususnya di Victoria dan juga di seluruh Australia. Mudah-mudahan kita bisa menjaga soliditas ya, sesama anak bangsa dan menjaga kerukunan, persatuan bangsa Indonesia dan juga ukhuwah Islamiyah dimanapun kita berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertemuan Konjen kita akan coba makan siang di sini. Garam Merica Taste of Indonesia di Melbourne. Oh, kesini restorannya. Garam Merica. Oh, halo. Jadi pakai kunci ini, kunci tidak boleh. Ke di pojok kanan ini ada pintu itu. Oh, pintu. Ya, kunci saya pokoknya saya. Ya, Ini daftar menu. Geng rempong udah lama gak kelihatan. Saya ininya 3 penyu sambal hijau. Ayo Ustaz, kita buka makanannya nih. Ya, sambil nunggu Pak Agus. Ini kita pesan gulai kikil 3 penyet sambal hijau, capcay goreng, dadar jagung. Nah, kita buka seperti apa. Unboxing. Oh, ini unboxingnya ngeri. Unboxingnya ngeri. Masya Allah. Ini kayak makan di kampung gitu, teman-teman. Ajibun, Masya Allah. Ya, teman kita sekarang sholat zuhur di Masjid Australian Islamic Center, Newport, Australian Islamic Center. Ini temanya industrial ya, temboknya. Nah, itu tema industrial. Agak berbeda dengan yang Melbourne Great Mosque. Itu agak model Timur Tengah. Ini tuh musala perempuan di atas, masjid perempuan. Nah, ya, kemudian itu pengimamannya. Jadi ini Australian Islamic Center ini cukup besar ya. Ada fasilitas sportnya juga, ada youth, ada place of worship. Alhamdulillah. Nah, ini tangga untuk musala perempuan, Sisters Entrance. Ini tempat wudhu, ablution. Ini area servis di luarnya. Ini taman bermain milik dia? Ini punya konsel. Oh, punya konsel. Besar ya. Nah, ini pintu masuk perempuan. Kalian tadi di dalam, ini di luar. Luar biasa perkembangan Islam di Australia. Meskipun tergolong masih minoritas, tetapi umat Muslim di Australia ini berdaya ya.
Artinya mereka cukup memiliki kekuatan untuk bisa mandiri, bisa menyelenggarakan ibadahnya dengan bagus gitu ya. Ada toiletnya luar biasa. Dan ini Islamic Center Australia ya. Nah, ini fasilitas olahraganya. Untuk basket, untuk futsal, mendukung sekali teman-teman. Ini untuk aktivitas pemuda. Nah, tadi di sini ada mobil jenazah ya. Di sini mereka biasa di setiap masjid Islamic Center itu ada fasilitas funeral service. Itu funeral service ini dari situ. Ada ruang jenazah ya. Ada ruang pemandian jenazah dan kafannya. Lengkap di sini servis, sampai mulai dari pick up dari rumah sakit tempat mereka meninggal dunia, kemudian sampai dijemput, kemudian dibawa ke masjid, dimandikan, dikafani, disolatkan, sampai ke pekuburan. Itu satu paket. Semalam saya tanya, katanya harganya kurang lebih servis pemakaman jenazah itu kurang lebih rate-nya adalah $800. Masya Allah. Inilah perkembangan Muslim di Australia, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan selalu istiqomah. Ya teman-teman, kita sampai di rumah Prof. Denny Indrayana di Melbourne. Nah, ini tuan rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pulang ya. Rumah Prof. Denny Indrayana di Melbourne. Di rumah Profesor Denny Indrayana di Melbourne. Tuh, dia masak sendiri loh. Ini luar biasa nih, masak sendiri buat kami ini berdua. Masya Allah. Tuh, Makasih banyak ya Ibu. luar biasa Kang Denny ini. Apa namanya, masak stick. Alhamdulillah. Dapurnya beliau, Masya Allah, masak luar biasa, humble ya. Wow, masih berasap. Masih berasap. Ada pada mendadak. Tadinya mau pakai arang, cuman lagi lah manas-manasin arangnya juga. Alhamdulillah, setelah kajian subuh kita sarapan pagi di sini. Tanur. Tanur ini adalah khusus sarapan pagi ala Middle East. Ya, ini makan roti, cocol-cocol ya. Tanur menunya. Tanur. Manus. Saya cappuccino boleh? Makanannya? Oke. Zatar. Panggangnya di situ. Kurungnya. Suasana sholat Isya di Masjid Baitul Ma'mur, Laverton, Melbourne. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون إنهم
هم المفسدون ولكن لا Alhamdulillah ini sholat isyaknya Masjid Baitul Ma'mur ini dipimpin oleh anak remaja ya, anak remaja dari putra dari salah seorang jamaah Baitul Ma'mur. Jadi ini bagian dari regenerasi supaya mereka cinta Al-Quran, cakap baca Al-Quran, cakap dalam hafalan Al-Quran. Masya Allah, luar biasa. Top markotom regenerasi di jamaah Masjid Baitul Ma'mur. Insya Allah masjid-masjid yang lain saya harapkan bisa seperti ini. Amin ya rabbal alamin. I just shortcut. Finally, they made the case. They had the case, and then they sent this video to unknown. 3 days later, the money come to her account, $2,000. Alhamdulillah, we got $2,000 on the kiss without. So Allah asked all of us, yeah, Allah created us only to pray, to make ibadah, not only men, or not only people, but also jinn. Makhraja. And then continue with next one. Next one. Only the beginning. Yes. So up to you there. Yes. Wayarzuqu. Zuqu. Min haitsu. Haitsu. La. Ya. Tazid. Okay. The translation. No, only you read. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Read the translation. Okay. Only the last verse. The last sentence. Yeah. And whoever And whoever. Right. Continue. keepeth his due Louder. to Allah, Okay. Allah will appoint a way out for him, Okay, and then the next. The and begin. will provide for him from Kami jamaah Masjid Baitul Ma'mur Selamat Hari Raya Idul Adha. Merdeka. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا Tadarus ريب di Masjid Baitul Ma'mur. من الله Tadarus di Baitul Ma'mur. ليجمعنكم إلى يوم لا ريب فيه لا ريب فيه. Please try again from layajma'annakum. ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. Layajma'annakum ila yaumil qiyamati la rayb. Tadarus subuh. Waman asdaqu minallahi haditha. Allahu la ilaha illa huwa yajma'annakum ila yaumil qiyamati la rayba fihi. Waman asdaqu minhum awliya hatta yuhajiru fi sabilillah. Atau ke Kita sekarang berada di surau kita di untuk Melbourne. mekanisme pemesanan Akan buku, mulai karena pengajian. buku yang dibawa tidak cukup banyak ya, sehingga nanti kalau ada yang pesan berminat bisa disampaikan, nanti kami kirim dari Jakarta. Nah, barangkali itu. Dan yang berikutnya, Ustaz Muhammad pernah dulu ke sini tahun 2014
perlu saya ulangi kembali bahwa beliau adalah sehari-hari sebagai dosen di UHAMKA. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh Ahad 25 Juni 2023 kami salat subuh di Indonesia Muslim Community in Victoria di Westall ya, atau di Masjid Westall. Tapi ini adanya di Rosebank Avenue, Clayton, South Victoria. Ini dibeli dan dikelola oleh masyarakat Muslim Indonesia, umumnya adalah residen dan student. Ini masjidnya. Alhamdulillah. Ini untuk ibu-ibu, woman entrance. Nah, ini untuk bapak-bapaknya. Nah, Ustaz, ini Ustaz muda kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mahasiswa di Monash ya, baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Iya, bacaannya bagus nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini menyampaikan tajwid dari apa yang udah dipelajarin aja. Oh gitu. Sharing-sharing aja. Iya, sharing-sharing ya. Jadi tahsin ya. Iya. Baca tajwidnya biar diperbaiki lagi. Alhamdulillah. Ini Kang Ade. Ini senior di sini. Ini Pak siapa? Widodo. Pak Widodo. Ya dulu saya juga sering juga. Nah, tuh Pak Agus. Waduh, udah ngeteh pagi-pagi nih. Menghangatkan diri. Tidurnya kedinginan. Nih Pak Barman. Alhamdulillah. Ya. Ini jamaah ya. Nah, ini juga ada extendnya di sini. Ya. Oh, jadi lebih luas ya. Dikasih dinding apa? Dinding dari plastik ya. Nah, ini. Wah, ini kitchennya nih. Kitchennya enggak berubah. Jangan dulu begini dah. Dari dulu begini. Dengan Pak siapa nih? Pak Aiman. Pak Aiman. Alhamdulillah. Nah, ini tempat duduknya di sini. Pas kakinya. Itu toiletnya. Alhamdulillah bisa sampai sini lagi. Terakhir saya kemari tahun 2014. Ya. Alhamdulillah pada hari ini juga akan melanjutkan lagi kegiatan tausiah subuh kita yang insya Allah seperti biasa. Insya Allah kita akan menyampaikan tausiah subuh. Kegiatan-kegiatan kita pagi di setiap hari Minggu pagi. Ini pelajaran tajwid, tafsir Al-Quran ya. Oke, Mbak nanti ada ininya sendiri apa namanya? Mahasiswa di Monash University. Nggak ada kan di sini? Oke, berarti masuk kita tulis satu-satu aja hurufnya. Nyadu, kan berarti lidahnya langsung nyadu. Ada wa antum ta'lam. Ada sama anta beda kan? Ada. Ini Mas Yuri yang belum perjalanan menuju City. Kalau ada apa muntung aja dia kalau masuk ke kota Melbourne. Kita akan makan malam ya, di restoran kalau sang jamaah udah Baitul Makmur. Apapun juga bukan terbantu lah daerahnya. Sebenarnya kalau saya kebetulan aja kan bukan dia boro-boro semua. Kuliah di Canberra. Ron katanya. Nah terus saya bilang, wah nanti saya diskusian dengan teman ya, karena kayaknya jodoh dia padat. Saya bilang nggak apa-apa, meskipun nggak minat, penting datang sampai ke Melbourne, berangkat pagi pulang sore pun nggak apa-apa, kan? Nah perlu kita jemput malam itu, pakai mobil kalau memang ini sama Mas Imam yang di sini, namanya juga sama Mas Imam, siap menjemput.
Udah landing nggak bisa keluar. Kasihan ya. Oh iya, sampai kalau sampai kayak gitu. Masya Allah. Kita akan dinner, makan malam. Enggak, kita mau makan malam sama Kak Haji tuh. Sama Kak Gus ya. Nah, kita mau ke Yoguro nih. Nah, restoran Korea ya? Apa Jepang? Korean barbecue. Oke. Halal 100%. Halalun, toyibun. Tuh. Datangnya juga kerudung semua. Tuh kerudung, pakai peci tuh. Pak hajinya luar biasa. Yoguro. Jadi teman-teman kalau mau ke Melbourne jangan lupa mampir sini, halal, makanan Korea barbecue ya. Assalamualaikum. Dagingnya, itu sayur-sayurannya. Restorannya ya. Berkah makan malam di Yoguro. Yoguro barbecue Korea. Masya Allah. Tuh ayah si Ade hebat. Alhamdulillah. Bisa makan malam di sini di tengah kota ini di sini. Video halalan thayyibah. Amin. Halalan thayyibah. Bagus bisa mengundang Ustadz Fahmi, Ustadz Agus, kita semua semoga Insya Allah berkah, amin. Amin ya rabbal alamin. Aduh, nikmat banget ini. Dingin-dingin, yang panas-panas, amin. Iya, betul. Assalamualaikum. Kang sudah mulai pulang. Suasana malam di City Melbourne. Video klip sebentar sama Mas Fahmi, Ustadz Agus sama. Kalau ini stasiun Flinders. Ini salah satu stasiun tertua di Australia. Iya. Saya bilang tadi nanti suatu ketika kita akan azan di situ. Karena kubah udah jadi. Ya kita masuk college-nya, sekolahnya. How is sister? I have a visitor. Is it okay? Okay. Go ahead and go. Yes, please. Come. Kapan sampai? Ubon bilang. Ya, tanggal 21. Assalamualaikum. Sampai ke Ya. Nah, sampai tanggal 29. Ini prinsipalnya. Carry on, yeah, Kepala sekolahnya. the work. Yeah, we are Our currently soon. all busy reports because tomorrow inshallah we'll publish. I know. Insyaallah. So okay, all good. Yeah. Ini sekolahnya. Nanti dulu tar. Iya. Nanti dulu. Jadi ini normal sekolah, kayak sekolah di sinilah ya. Ini karena libur nggak ada siswanya, jadi semua di cleaning oleh yang bertanggung jawab. Ini semuanya kelihatan. Jadi ini itu gedung administrasi untuk kepala sekolah, untuk guru-guru gedungnya. Ini untuk siswa yang kelas 4, 5, 6, 7. Ini untuk sementara dipakai Jadi ini siswanya dari warga Indonesia hanya 10% ya. Sisanya dari Muslim Australia, Bangladesh, kebijakan Singapura, pemerintah di Malaysia. sini harus open enrollment, menerima non-Muslim student. Oh, oke. Harus. Tidak ada sekolah eksklusif. Termasuk menerima siswa non-Muslim juga. Sekolah Islam doesn't mean exclusively to Islam. Sama dengan kalau mean exclusively to Catholic. Itu. But they have to tapi kewajibannya selalu untuk membuka.
melakukan kunjungan di Muhammadiyah Australia College ya, bersama tadi diterima oleh Ketua PCM Australia Ustadz Hamim Ja'far ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan terus pemirsa agar Muhammadiyah Australia College ini terus berkembang, dan ini masih periode tahap foundation ya, untuk pengasasan. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan, taufik hidayah Allah, dan dimudahkan dalam semua urusannya untuk mengembangkan dakwah Islam berkemajuan di Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang di Islamic Museum of Australia bersama Uda John dan Pak Agus. Oke, ini dia depannya, tempat entry-nya, museum entry. Yes, your visit. Visit, yeah, sure. Come in and I'll meet you in reception. Okay, thank you. Nah, kita masuk tadi cuma pakai intercom, telepon. Nah, baru sampai sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum, brother. How are you? Fine? Alhamdulillah. Do you have to pay? Yes, we have tickets for the casual visit. Three people? Three people. Okay, no. Ini harga masuknya. From downstairs, that's the Faith Gallery. So our principle about Islam. Then you go all the way, and then you end up here with Australian Muslim history. So you go down, up, and then you follow up. It's dedicated. It's very self-explanatory. Yeah, thank you. Just yeah. Thanks very much. One. Ini silsilah kenabian, Syajaratun Nubuwah. I term as social justice advocate History of Islam. because I'm really passionate about using any platform and channel to ensure that the voiceless have a platform to be heard and to contribute to society. We need great. Islamic contribution of civilization. Ini bagian kontribusi peradaban Islam untuk kemajuan dunia, ya, pencapaian-pencapaian sejarah Islam. Ada bidang matematika, engineering, bidang kedokteran. Ini bagian dari museum, di bagian Islamic Arts, seni.
Ini arah menuju toilet dan galeri. Nah, ini sejarah Muslim Australia ini. Awalnya adalah pelaut-pelaut nelayan dari Makassar, Pinisi, tuh perahu. Insya Allah. Ini sejarah dan tahun migrasi Muslim ya dari seluruh dunia. Tuh, dari Indonesia, dari ini adalah kita pencet bisa migration map. Muslim migration to Australia bisa, jadi kita bisa tahu. Dari Afghanistan, Syria, ke Australia, luar biasa. Teman-teman, inilah Museum Islam di Australia, Australian Islamic Museum ya, tentang peradaban, tentang sejarah masuknya Islam di Australia, sejarah tentang imigran Muslim di Australia. Dan alhamdulillah luar biasa, ternyata saudara kita ini umat Muslim di sini bisa membuat sebuah gebrakan ya, tempat yang cukup megah, cukup indah, dan tentu dengan biaya yang sangat besar. Kita doakan Islam akan terus berkembang, maju dan berjaya di Australia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Bendigo, 130 km dari Melbourne ya. Ini ada sahabat kita, Pak Heri. Nah, ini beliau lama di sini dengan kawan-kawan komunitas Muslim yang lain dari banyak negara. Sini sedang membangun masjid, sarana prasarana ibadah dan Islamic Center luas. Oh, ini besar sekali nih. Ini menampung 400 jamaah. Nanti insya Allah itu sudah ada menaranya, masih dalam konstruksi. Dan ini bangunan multiguna ya, serbaguna. Bisa untuk kelas, bisa ruang pertemuan, ruang media, multimedia dan sebagainya. Next generation kan, karena kita perlu, karena kan selama ini permasalahan pembangunan masjid atau masjid di Australia itu kadang-kadang kalau yang di situ itu masalah parkir.
Betul. Nah, itu dia kan. Nah, kalau di sini insya Allah parkir tuh 300-400 parkir nggak ada masalah. Nah, ini jadi lahan parkirnya sini semua proper. Akomodir untuk kepentingan besar. 50 tahun insya Allah. Insya Allah. Ada masalah. Kalau Tanggul Litau kan di City permasalahannya kan kita kan nggak bisa bilang, kamu Indonesia bukan, jangan salat di sini nggak boleh. Nah, begitu dibangun di masjid, pakai lepaton apa kan seluruh Muslim itu akan berbondong-bondong. Nah, ini pun akan menjadi semacam magnet juga untuk di rural area bahwa nanti insya Allah kali ini udah dibangun masjid dan sebagaimana Islamic Center, sekolah juga ada tanah 2,5 meter ya. Alhamdulillah dan insya Allah itu rumah-rumah akan diberi oleh kawan-kawan Muslim ya. Jadilah insya Allah ide awalnya tahun dari kita masuk lot application tuh tahun 2013. 2013. Oke. 2013 kita ajukan aplikasi. Cuman kan pada kenyataannya itu mendapat tantangan ibaratnya penolakan. Iya. Sampai ribut kan di seluruh dunia ini, masuk koran, masuk YouTube, masuk apa semuanya kan. Iya. Coba di Google ya. Google Heri Febrianto Benigo. Wah, itu ribuan orang dari dari seluruh penjuru, tentunya Australia terutama, karena memang mereka waktu itu kejadiannya memang lebih banyak masalah mereka hater gitu. Mereka nggak suka karena kan seperti di ISIS atau gimana mereka menjadi propaganda. Artinya mereka menjadi agak salah satu kekhawatiran mereka. Mereka nggak mau anak-anak mereka tuh udah terkontaminasi dengan maaf ya itu tadi lah ya jaringan ISIS atau gimana. Padahal kan itu nggak ada hubungannya dan jadi mereka mempropagandakan Zionisme grup atau apa itu mereka berkumpul semua hampir ribuan orang. Demo. Jadi demo di juga. di town hall ada di videonya di ini itu, ramai sekali. Jadi alhamdulillah kita dibantu sama sosialis gitu, karena sosialis selalu kan kalau ada neo Zionis, nah, itu akan ada sosialis. Nah, jadi mereka tuh berantem berdua aja udah, main bakaran bendera, main pukul-pukulan, ada di video semuanya, ada di situ. Tapi kebanyakan mereka yang datang, yang demo itu bukan dari orang sini. Bukan, makanya orang sini banyak melalui proses yang namanya pengadilan. Pertama tribunal court ya, kita dimenangkan alhamdulillah. Terus dari tribunal state court Victoria dimenangkan, Commonwealth Court dimenangkan sampai paling tinggi, state Commonwealth High Court itu juga kita dimenangkan gitu. Jadi kita nggak ada alasan nggak bisa membangun ini karena memang ini untuk kebaikan semua kan sesuai dengan preambul ataupun konstitusi negara Australia juga bagi berhak untuk menjalankan syariah atau menjalan agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Jadi setelah proses panjang 2-3 tahun tuh di court kan panjang kan berentet. Dari tahun berapa? Dari tahun 2014 di court pertama kali di tribunal saya ingat di Melbourne. Sampai tahun 2016 lah. Nah, 2017 baru pelan-pelan kita mulai ngerapihin. Ini selesai karena pertimbangannya karena kita kan masyarakat muslim terbatas. Nggak kayak Melbourne kan puluhan ribu, 20.000, macam-macam. Ini kita di sini cuma nggak sampai 1.000. Nggak sampai 1.000 ya? Nggak sampai 1.000 dan berbagai macam negara. Penggalangan dananya. Sibuk kemana-mana nih. Penggalangan dana ya. Alhamdulillah. Saya juga kaget. Ini total kebutuhannya berapa? Sampai saat ini sebenarnya untuk mengkomplitkan ini aja nih dua itu aja sekitar 2,8 atau 3 juta dolar. 3 juta dolar ya, Masya untuk Allah. beresin ini ya, tanpa rapihin nanti parkir, spot center, parking, center, intersection, ada juga nanti itu kayak hallway, velodrome gitu ya, top besar gitu, nanti digambar ada di situ. Dan rapihin dari pintu masuk kan, pintu masuknya dari sana. Karena dari sini nggak boleh. Ini mahal juga ini traffic ini kan. Nggak boleh, kita nggak boleh masuk dari sini karena kan terlalu sibuk jalanan. Jadi kita, itu nanti di situ masuk in and out, parking di sana ada 150, di 100-an lagi. Ya itulah pertimbangannya kita tuh bikin. Ada sih di awal-awal tahun itu kita sempat sebagian ingin udah kita beli aja bangunan.
apa yang udah jadi. Misalnya kan itu kan udah punya apa, izin. izin segala macam. Kita tidak pakai, tapi kalau kita pakai pet ada namanya building heritage. Jadi nggak boleh dimasuk, kita masih ada map, foto-foto itu. Nggak boleh di anu ya? Nggak boleh, Pak. Otak-atik. Ini ketat sekali. Heritage. Luar biasa teman-teman. Kita mau geser gitu. Ini kan jalan rayanya tuh. Nah ini Jadi tentunya jalannya alamatnya Rowena Street. Rowena Street. Ya, rencana market. Ya ini Rowena Street itu yang kecil itu. Masjid Rowena Street. Jami di Pitigo. 130 km dari Melbourne sampai lah. Mohon doanya teman-teman nih buat mudah-mudahan bisa segera terwujud. Sini sudah jadi gedung serbaguna sama masjidnya sedang dibangun. Nanti menyusul ini apa nih? Ini sport hall. Ini buat kayak country yard gitu. Oh, country yard. Buat taman. Oh, taman. Iya. Terus ada nanti apa buat tempat tinggal Syekh sama buat washing jenazah. Buat jenazah, funeral. Jenazah ada juga. Oh, di sini. Oh, buat pemakaman juga di sini. Pemakaman di sana ada kita udah dikasih satu. Jadi untuk ini aja ya mau jenazah ya. 200 lah. Nah, parkirnya di mana nih? Ini nih parkirnya. Parkirnya insya Allah parkirnya di sini. Di sini ya. Ustadz, ini parkir, ini parkir. Banyak ya. Ini pintu masuknya yang dari sini itu. Jadi total parkirnya bisa berapa tuh? 375 parkir. Yang parkir. Nah, karena kan untuk mengantisipasi. Iya. Jadi ini semua area kita nih. Ini semua area. Masjid. Jadi yang area masjid yang sekarang ini 2,5 hektar. 2,5. Di depan ada lagi 2,5 hektar lagi. Masih tanah kosong di seberang jalan. Iya. Tapi menjadi bagian daripada masjid. Kita belinya waktu itu 5 hektar. Suasana malam takbiran Idul Adha di Masjid Western. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Ini kita masuk area tempat sholat Id. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, assalamualaikum. Ini lokasi sholat Id kita di Springvale City Hall ya. Nah, ini suasana setelah pelaksanaan sholat Idul Adha ya. Nah, kumpul keluarga di halaman main. Selesai sholat Id berjamaah dan sudah ramah-ramah semuanya. Oke. Ya, ini kita suasana silaturahim ya, Idul Adha di rumahnya Presiden AMCV, Bapak Andri Nur Safitri. Ramai lebaran. Ini udah lebaran kayak Indonesia lebaran. Masak somai. Lagi itu dia kecapean. Aneka somai. Soto Betawi. Ini halaman luarnya. Tuh. Aneka isot, kue, rujak, cingur. Tekan
jalan-jalan pagi dulu nih. Jalan pagi di Sydney, Melbourne sama Kang Denny, Kang Teddy. Setara sama saya, dilihatin lagi sama saya. Aduh. Adik Bunda gitu ya. Adik Bunda. Kejadian adik Bunda. Adik ada lah. Enggak ada. Tanggal 29 Juni di taksi pertama di Australia. Masih dicetak dulu, supaya nggak bawa barang belanjaan. Ah iya ya. Iyalah. Benar juga. Apa dong? Di sini berarti dilantar. Gitu lah ya. Akhirnya naik rem deh. Tinggi kan? Hah? Gedung tinggi. Kali gitu. Gedungnya unik juga. Ini baru nih, gunung baru nih. Bengkak-bengkak. Ini gunung baru. Oh ini baru nih. Baru kan kayaknya. Modelnya juga lihat. Iya, bengkak-bengkak. Kaca ini. Kita sekarang menuju Victoria Markets. Ada Indonesian Hope. Ini pasar. Oke ya. Itinerary-nya begitu ya. Itinerary-nya kamu datang. Khusus toko buat takeaway food, cake spread, biskuit. Kalau ini meat, daging-dagingan, seafood. Pero mau beli apa suruh beli si udah nyari telur bebek udah. Namanya apa dah telur bebek?
Nah, Ustaz sini jalan-jalan, Ustaz. Nah, cari sepatu UG. Ini buat apa ya? Karpet. Oh, buat karpet. Buat itu. This one is still could regard this as like a Ya, kita lunch, makan siang DOI Indonesian Fusion. Ayam geprek. Kita makan siang ya di sini. Lunch. Susu Biksu ngantri pun itu dia politisi. Ya. Kalau pakai kontrak dapat apa? Itu Flinders. Enggak masuk ke dalam biar hangat. Iya ya, hangat euy. Ada jalannya masuk ke dalam. Waduh, panas euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang bisa kita petik, kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Qur'an adalah kita harus senantiasa bersandar kepada Allah. Ketika kita bersandar kepada Allah, maka kita akan kuat. Tidak ada kekuatan yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika beliau akan dimasukkan ke dalam kobaran api yang menyala-nyala, Nabi SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kan akhiru qauli Ibrahim hina ulqiya fin nar qala hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Ucapan terakhir yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim pada saat dia akan dicemplungkan ke dalam api, kobaran api yang menyala-nyala adalah cukuplah kita pikir Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik pelindung yang akan mengurusi semua urusan. Ketika kita umat Islam menghadapi Islamofobia, berserah dirilah kepada Allah, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengalami kesulitan hidup, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengalami susah dalam pekerjaan, susah dalam menghadapi pahitnya hidup, getirnya kehidupan, maka senantiasa bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pelajaran dari Nabi Ibrahim adalah siapa yang meninggalkan sesuatu, kemaksiatan, kemungkaran, dia hijrah dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik.
Jangan takut untuk berhijrah, jangan takut kita kehilangan rezeki, jangan takut kita kehilangan pekerjaan dan jabatan. Kalau kita sudah benar-benar mereka hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Ketika Ibrahim meninggalkan, menjauhi kaumnya dan sesembahan mereka, maka Allah karuniakan kepada Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan masing-masing menjadi seorang nabi yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi pagi di sini sebelum berangkat pulang ke Indonesia. Insyaallah Jumat 30 Juni kita akan kembali ke tanah air dengan Qantas Airlines. Take off insyaallah jam 15:10 akan menempuh waktu 7 jam 5 menit insyaallah. Bahkan kita sekarang ada di pusat perbelanjaan kecil ya, di kecamatan. Kayak gini kecamatan. Ini pusat perbelanjaan kecil saja ini. Ada Woolworth. Kalau mau cari barang-barang perintilan. Ini halal kacer. Premium meals halal. Tuh ayam-ayam. Ini daging-dagingan. Kambing, sapi. Ya, kita sudah check in dan drop bagasi di counter A. Nah, kita menuju gate 7. Ini di Bandara Melbourne untuk internasional. Oh, Qatar. Ini Qatar nih. Kita naik Qantas. Melbourne Airport, departures. Sinilah tempat kita masuk departure. Bagasi, pemeriksaan checking. Kayak baju-baju Gipsy ya? Hah? Ada prayer room? Oke. Nah, ini yang penting teman-teman. Di sini ada musola ya. Begitu masuk sebelum area food court. Kita masuk dulu musola. Oh, ada untuk laki-lakinya. Ini yang multi-faith. Ini khusus Islamic prayer room. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Malaysia, Pak? Iya Pak, mau pulang. Pulang sama. Alhamdulillah. Kita sholat zuhur aja ya. Saya mau
Nggak ada Jumatan. Iya, jamaah. Kita di gate 7 Lantas Jakarta KF 039. Bats. Ya, ada noodles. Nah itu dia. Ini gate 7 ya. Itu bisnis kan? Iya, sebelah sana nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Salim dari Al-Qalam Institut Internasional Indonesia mengucapkan selamat dan sukses berkah selalu untuk reuni akbar teman-teman APP, AFP, dan STIMI YAPMI Makassar tanggal 16 September 2023 di Hotel Novotel Makassar. Mudah-mudahan jadi alat perekat persatuan, membangun sinergitas, menyambung silaturahim, dan meraih keberkahan sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan boarding. Kita menuju pesawat. Oke, bagus kedua. Alhamdulillah. Selamat. Saya dapat di 26A kursi. Jakarta. See you, goodbye. Goodbye, Melbourne. Inshallah, see you next again in next year. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan berangkat menuju Jakarta dari Melbourne. Alhamdulillah, setelah delay kurang lebih 30 menit kita akan berangkat ke Jakarta. Whistle and light. And remember, only inflate your life jacket after you leave the aircraft. If oxygen is required, a mask will drop from above. Pull down firmly to activate the oxygen. Bring your chin to your chest. Section with important information on deep vein thrombosis or DVT. It's time.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.